Baik, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Smart Room yang beranggotakan saya Raffi Raihan, Saya Gifana Hairi, Saya Kamisa Sanggara Dewa. saya Rifan Jalaksono. Nah baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai hasil proyek kita IoT yang mengenai untuk mengukur suhu, kelembapan, kualitas udara serta potensi kebakaran. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan itu, Nah, untuk microWire yang kita gunakan itu ada ESP8266, lalu kita ada breadboard, kabel jumper, servo sebagai pembuka jendela, lalu ada sensor DHT buat mengukur suhu dan kelembapan, lalu ada sensor api, ada sensor kualitas udara, ada relay buat menaikkan tegangan untuk kipas, dan ada LCD. Dan setelah kita rakit, kita akan melakukan pengkodian dengan memasukkan library dari DHT, servo, ESP826 Wi-Fi, Firebase ke ESP, add-ons, dan RTDB yaitu Real Time Database. Kemudian setelah kita memasukkan library dan mendefinisikan, kita juga akan mendefinisikan Wi-Fi yang kita gunakan yaitu G dengan hotspot dengan passwordnya, lalu API key yang digunakan dari generate di Firebase dan database URL yang dari Firebase juga. Selanjutnya untuk pada bagian pengkondisian. nah oke, masuk ke bagian pengkondisian. Ini buat berbagai kondisi ya. Kondisi yang pertama yaitu jika suhu di atas 32 dan kondisi gasnya di bawah 600 dan apinya itu tidak terdeteksi, maka kipas akan menyala, terus servo akan bergerak untuk membuka jendela, serta buzzer tidak akan menyala karena tidak ada. Masuk ke kondisi kedua, suhu di atas 32, gas di atas 600 dan api nyala, maka kipas itu mati. Terus servo akan bergerak untuk membuka jendela serta buzzer akan menyala. Nah, buzzer ini tuh fungsinya untuk sebagai alarm. Ada alarm untuk potensi kebakaran. Masuk ke kondisi ketiga yaitu suhu di atas 32, gas di atas 600 serta tidak ada api, maka kipas akan menyala, servo akan bergerak untuk membuka jendela serta tidak ada buzzer. Kondisi selanjutnya, jika suhu di atas 32, gas di atas 600 serta api tidak ada, maka kipas akan menyala, servo akan membuka jendela serta tidak ada buzzer. Kondisi selanjutnya adalah suhu di bawah 32, gas di bawah 600 serta ada api yang terdeteksi, maka kipas tidak akan menyala, servo akan bergerak untuk membuka jendela serta buzzer akan menyala untuk memberikan alarm potensi kebakaran. Nah, untuk kondisi yang terakhir itu, jika tidak ada apa-apa yang terdeteksi, maka kipas tidak akan menyala, servo tidak akan bergerak, serta buzzer tidak akan berbunyi. Nah, jadi di sini langsung kita coba untuk pengkondisian pertama. Yaitu ketika suhu di atas 32, gas tapnya di atas 600 dan baca apinya high. Di sini high itu nilainya 0 ya. Jadi ketika suhu di atas 32 dan ininya di atas 600, kita bikin di atas 600 dulu. Servo akan terbuka. Untuk di atas 600 servo akan terbuka terlebih dahulu dan ini kita panasin agar suhunya meningkat. Untuk suhu sekarang masih di masih di 24 derajat ya. 26 sekarang. Masih di 27 derajat untuk suhu. Jadi kita tunggu sampai di atas 32 atau 32, sekian.
masih 30,40. Jadi karena di sini ruangannya ber-AC emang suhunya sangat rendah. Sekarang 31,4. Kipas akan menyala dan servo akan membuka. Tiga. Baik, sekarang kita akan menghubungkan antara program yang sudah kita buat ke database kita, yaitu Firebase. Nah, untuk caranya kita define dulu API dari Firebase dan URL dari Firebase. Untuk API-nya bisa kita dapatkan di setting, project setting, kemudian di web API key. Nah, ini API dari Firebase yang punya. Kemudian untuk database URL-nya di real-time database. Nah, di sini ada URL yang bisa kita pakai untuk memasukkan data ke database dan kita masukkan ke codingannya, ke ini define database URL. Nah, itu untuk menghubungkan antara ASP dengan Firebase. Nah, kalau misal kita mau mengirim data dari ASP ke Firebase, maka bisa kita mulai dari Firebase.rtdb. Ini adalah suatu fungsi yang akan mengirim data dari ASP ke Firebase. Dan di sini kita set float untuk tipe datanya. Kemudian untuk parameternya di sini ada 3, yaitu FBDO, yang mana itu merupakan metode untuk mengambil data-data objek. Kemudian path sensor atau suhu, ini adalah tempat untuk nanti ditampilkan suhunya. Kemudian data dari suhu yang sudah dibaca oleh sensor. Kemudian kalau yang di dalam if ini merupakan serial print, yang mana hasilnya juga akan ditampilkan di serial monitor. Nah, coba untuk di sini misal kita suhu ya, di mana pathnya itu sensor slash suhu. Kita lihat di database-nya. Jadi pathnya adalah sensor kemudian suhu. Nah, itu adalah untuk cara untuk memasukkan data ke Firebase. 3. Nah, ini merupakan aplikasi yang kami pakai untuk monitoring dari database. Untuk software sendiri kita pakai MIT App Inventor karena mudah untuk digunakan dan sudah mendukung Firebase untuk database-nya. Nah, pertama untuk caranya sebenarnya bebas untuk user interface-nya mau dibuat di mana. Nah, karena di sini ada 4 data yang kami gunakan di database, yaitu deteksi api, indeks gas, kelembapan dan suhu. Maka pada bagian komponen kita ubah sesuai dengan namanya. Misal di sini untuk data api kita ubah jadi api, untuk gas jadi gas dan seterusnya. Kemudian untuk logiknya sendiri kita buka di pojok kanan ada blocks. Nah, ini untuk logik dari aplikasi kami. Yang pertama yaitu untuk inisialisasi pada screen 1. Screen 1 adalah tampilan yang pertama tadi. Kita akan memanggil data dari Firebase untuk mendapatkan value, get value dengan tag. Nah, untuk tag ini kita harus samakan dengan yang ada di database. Contoh deteksi api. Nah, untuk yang di database-nya di sini juga deteksi api, jadi harus sama. Nah, kemudian kita buat kondisi jika tiada value atau tiada nilai di database, maka kondisinya false.
dan begitu juga untuk yang indeks lainnya. Nah, untuk mendapatkan data dari Firebase kita pakai got value. Nah, nanti ada kondisi lagi untuk apabila tagnya kita untuk tag ini sama untuk tag yang di Firebase sama dengan tag yang sudah kita tuliskan, maka untuk kolom API tadi yang sudah ada di UI akan kita ganti value-nya dengan value yang ada dari database. Dan juga untuk indeks seterusnya itu sama untuk logiknya. Dan di sini kalau yang tadi got value itu untuk pertama kali kita mengambil data. Kalau yang kedua yaitu data change apabila data berubah. Dan untuk logiknya sendiri sama. Nah, ini untuk tampilan di HP-nya. Kita bisa monitoring langsung dari HP-nya. Lanjut. Mungkin kita ke desain lagi. Untuk cara menghubungkan antara database dengan MIT app-nya, kita bisa dari eksperimental. Nah, di sini ada Firebase DB. Kita drag ke ke layar HP. Nah, kemudian kita bisa masukkan token atau API yang sudah kita dapatkan dan juga URL yang sudah kita dapatkan dari Firebase. Sebenarnya sama kayak waktu kita login. Demikian penjelasan singkat mengenai IoT Smart Room. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik share dan like. Sampai jumpa. Dadah.